Salam kelimpahan. Di hari ulang tahun, Tuhan mendatangi saya. Dan Tuhan memberikan sebuah roti yang penuh dengan keajaiban. Itu adalah bunga matahari dan dengan 9 warna. Salah satu warnanya adalah mint. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, kesegaran aku berikan kepadamu. Sebuah kesegaran yang membuat setiap yang engkau buat, setiap yang engkau sentuh akan menjadi hidup. Sebuah kesegaran yang menyebabkan apapun dalam pelayanan, ide-ide baru akan bermunculan. Mari saya bacakan sebuah ayat. Umatku yang sudah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit bersorak-sorai. Seperti embun yang menyegarkan bumi, engkau menghidupkan umatmu yang sudah lama mati. Yesaya 26 ayat 19. Saudara, inilah hati Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan setiap yang mati. Bahkan Tuhan berkata yang sudah dikubur, artinya impian yang sudah lama. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin saya punya mobil, tidak mungkin saya menjadi berhasil. Tuhan bilang, aku bisa bangkitkan. Tapi Tuhan juga bilang, aku menghujani engkau dengan embun, sehingga engkau menjadi segar. Hari itu saya tinggal di Belanda, saudara. Dan kalau saudara, saya turun ke bawah, saya tinggal di apartemen. Saya turun di bawah, itu ada sederetan toko-toko. Dan salah satu yang saya paling suka adalah toko bakery. Dia buka jam 8 pagi. Tetapi dari jam 7 pagi, itu bau roti segar yang sedang dipanaskan dan dibuat akan naik sampai ke tempat saya. Dan pada waktu saya mulai turun dan kemudian saya melihat saudara, mencium langsung lapar. Dan itu begitu banyak variasi roti. Salah satunya saya suka sus, saudara ya. Saya suka roti yang sekedar roti biasa. Roti dari gandum. Tetapi karena itu baru keluar dari oven. Sangat segar, sangat fresh saudara. Sangat nikmat untuk dinikmati. Saudara, demikian juga kalau kita makan seafood. Hari itu saya pergi ke Makassar, saudara, dan kemudian saya makan ikan. Kalau di sana saudara dijamu di Makassar, maka setiap orang kan dapat 1 ikan. Saudara, mereka tidak modelnya 1 ikan sama-sama, tapi mereka 1 orang dapat 1 ikan, saudara. Dan pada waktu saya makan tidak ada amisnya. Wah, enak sekali. Dan saya berkata, ikan apa ini? Dan orangnya berkata begini, bukan masalah ikannya, Bu. Ikan di sini mati 1 kali. Ikan di Jakarta mati 10 kali. Saudara mengerti maksudnya? Ikan itu masuk freezer keluar, masuk freezer keluar. Dan akibatnya dia mati 10 kali, saudara. Rasanya berubah total. Menjadi bau, menjadi lembek, menjadi saudara amis. Saudara, kenapa dia tidak fresh? Tetapi dia berkata, orang di sini tidak mau makan ikan mati. Kami harus pilih pada waktu ikannya masih hidup. Dan kemudian dimasak langsung di depan kami. Dan ikannya masih hidup pada waktu dimasak. Saudara, pantas tidak ada satupun bau amis. Tidak ada daging yang lembek. Tapi benar-benar kenyal, gurih, ajaib sekali. Kenapa? Fresh, segar. Dan bagaimana dengan hidup kita? Berapa kali Tuhan harus menikmati yang bau dari hidup kita. Karena pujian kita sudah tidak ada yang fresh. Pujian kita cuma ulangan repetisi dari sebuah kata-kata yang sekedar dan basi di hadapan Tuhan. Sejak kapan kita itu memberikan kepada Tuhan doa yang fresh dari hati? Ataukah doa kita hanya sekedar pengulangan seperti mantra yang bahkan tidak diucapkan dengan iman? Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Tuhan tidak menjawab sekedar doa, tapi Tuhan menjawab doa yang dari dalam hati. Doa yang segenap hati. Doa yang fresh yang dari Tuhan. Saudara, seringkali saya melihat bagaimana yang dari Tuhan, ide yang baru. Bagaimana Tuhan itu bawa kita ke dalam terobosan-terobosan kalau kita mau menangkap dari Tuhan. Saya hari itu di Belanda
dan bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang menyala-nyala on fire. Saudara, mereka menangkap fresh dari Tuhan. Dan mereka melakukan dengan sangat ajaib. Hari itu mereka, saudara, mencetak. Jadi mereka mungkin sekitar 10 orang yang saya lihat. Saudara, dan mereka mencetak, saudara, sebuah kaos. Tulisannya, saudara, kalau kamu mati, siapkah engkau? Kalau engkau mati sekarang, siapkah engkau? Saudara, dan 10 orang ini jalan di mall. Saudara, jalan di pasar. Saudara, dan saya hari itu keliling ke kota kecil. Saudara ya, dan di mana-mana saya ketemu mereka. Saudara, mereka mencar, nanti mereka menyatu lagi. Saudara, dan mereka mulai menanya orang-orang, saudara. Dan mereka berkata, kalau engkau mati hari ini, apakah engkau siap? Saudara, itu hal yang fresh. Saya melihat hal yang benar-benar ajaib. Dan saudara, saya bertanya kepada mereka, saya berkata, saya seorang hamba Tuhan, saya mau tanya, hari ini sudah berapa orang yang engkau ajak terima Yesus? Saudara, ada seorang anak muda yang mungkin baru berusia 17 tahun berkata, saya sudah bawa 5 orang percaya kepada Yesus. Tapi saya sudah bertanya kepada lebih dari 20 orang. Dan mereka terdiam karena mereka tidak siap. Saudara, yang satu lagi saya bertanya, kalau kamu, saya sudah bawa 7 orang untuk terima Yesus. Tapi saya sudah bicara kepada mungkin 30 orang. Dan mereka juga terdiam dan mereka tidak siap. Saudara, sebuah ide fresh mendatangkan sebuah lawatan. Yang satu lagi, hari itu di Amerika, sekelompok anak muda, saudara, memasang plakban, saudara, di mulut mereka. Dan mereka berkata, jangan diam, mari mulai bicara anti aborsi. Karena kita ada supaya kita menyuarakan kebenaran. Saudara, dan setiap hari mereka pakai plakban dengan tulisan jangan diam. Saudara, dan dalam waktu 1 bulan ada begitu banyak perubahan. Orang-orang mulai bicara anti aborsi. Orang-orang mulai bicara kebenaran. Saudara, yang fresh dari Tuhan mendatangkan terobosan. Hari ini saya mau bertanya, apakah kita sudah punya pengalaman, saudara, atau sesuatu yang dari Tuhan yang fresh? Ataukah kita ini membaca Alkitab dengan malas-malasan? Ataukah kita ini, saudara, menari tanpa perasaan? Kita menyanyi how great tanpa sesuatu yang menyala di hati kita? Apakah doa-doa kita sekedar? Apakah hubungan kita dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak ada yang fresh? Apakah cara kita melayani ada yang fresh? Apakah cara kita mengajar, cara kita bersentuhan dengan orang, cara kita mendekati mungkin klien kita, cara kita bekerja, kita datang dengan ide-ide yang fresh? Ataukah kita selalu datang dengan keletihan, kebosanan, kesuaman sekedarnya? Apakah kita selalu memberi di atas rata-rata? Ataukah kita justru memberi di bawah rata-rata? Pagi hari ini Tuhan membukakan sebuah aliran, sebuah cinta, sebuah desau, tiupan daripada Roh Kudus. Tapi apakah saudara dan saya mau diam di hadiratnya untuk menerima yang fresh dari Tuhan? Maukah saudara menerima kesegaran baru? Maukah saudara menerima ide-ide baru? Maukah saudara menerima kekuatan baru? Tuhan menyediakannya. Biar pagi hari ini, kalau engkau mendengar, atau sore atau malam kalau engkau mendengar, ambil waktu dan berkata, Tuhan, aku butuh yang fresh. Aku butuh yang fresh. Kesegaran baru. Biarkan aku hidup, bertumbuh. Biarkan aku punya mimpi. Biarkan aku berjalan dan mengejar mimpiku bersama Engkau. Yang fresh menimbulkan keajaiban. Mari tangkap dari Tuhan.